Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tentunya kita tetap curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas satu tema tentang perjumpaan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Tentu semua kita, saya, Anda atau siapapun pasti merindukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merindukan umatnya. Dan kalaupun seandainya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita dimasukkan ke dalam sorga, tentu sorga yang Allah sediakan kepada kita akan berbeda dengan sorga yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sorga yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sorga yang sangat tinggi sekali. Bahkan tidak ada tingkatan yang paling tinggi di sorga kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ. Pertanyaan pun muncul. Kalau seandainya kemudian Allah takdirkan kita masuk surga dan tidak mungkin tingkatan surga kita sama dengan tingkatan Nabi, macam mana pula kita akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, sehingga mungkinkah kita bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua jawaban yang disebutkan para ulama. Pertama, bahwa kita mungkin berjumpa dengan Nabi karena di dunia saja ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Fa inna syaitan la yatamathalu fi surati wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku secara benar. Karena sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai bentuk. Maka barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka silahkan ambil tempat duduknya di neraka. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadati wa la yatamathalu syaitanu bi." Wa qala Abu Abdillah qala Ibn Sirin, "Idza ra'ahu fi suratihi." Barang siapa yang melihatku dalam mimpiku, maka ia akan melihatku dalam keadaan terjaganya, dan setan tidak akan mampu menyerupaiku.
Kemudian berkata Imam Ibn Sirin yang dinukilkan Imam Bukhari, apabila dia melihatnya dalam bentuk rupa yang sebenarnya. Sebagian para ulama mengatakan bahawa kalimat fasayarani fil yaqadhati, barang siapa yang melihat Nabi SAW dalam mimpi, maka dia akan melihat Nabi SAW dalam kondisi terjaga. Salah satu penafsirannya para ulama, yang dimaksud akan berjumpa dengan Rasul secara terjaga adalah bahwa mimpi orang tersebut akan terbukti di akhirat dan dia akan betul-betul melihat Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan bahwa ia akan berjumpa dengan Nabi dengan pertemuan khusus di akhirat kelak, atau boleh jadi mungkin dia akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Berarti dari hadis ini memungkinkan kita berjumpa dengan Nabi di akhirat. Tetapi sebagai catatan, apakah orang yang berjumpa dengan Nabi SAW di dunia dalam mimpinya, bahwa orang tersebut adalah orang pilihan, sementara yang tidak melihat tidak atau bukan termasuk orang pilihan? Tentu tidak seperti itu. Banyak para sahabat yang juga tidak bermimpi berjumpa dengan Nabi, ataupun para tabi'in atau para tabi'ut tabi'in, mereka pun tidak tenukilkan kepada kita banyak yang bermimpi berjumpa dengan Nabi. Tapi mereka orang-orang mulia. Kalaupun seandainya di antara kita Allah takdirkan berjumpa dengan Nabi dalam mimpinya, maka itu sebuah bisyarat saja, kabar gembira saja. Tapi ingat, harus betul-betul melihat Rasul sebagaimana dikatakan Imam Bukhari, yang dinukilkan Imam Bukhari dari perkataan Muhammad ibn Sirin, harus betul-betul melihat dalam bentuk aslinya. Maknanya kita harus tahu sifat-sifatnya, mulai dari tinggi badannya, lebar badannya, bahunya, janggutnya, rambutnya, sebagaimana yang sudah disifatkan oleh para sahabat Nabi SAW tentang sosok Nabi. Jangan kemudian kita tidak pernah membaca sejarah Nabi seperti apa, rambutnya seperti apa, tingginya seperti apa, hidungnya, matanya, dan begitu seterusnya. Tiba-tiba kemudian dia bermimpi berjumpa dengan seseorang, ngaku pula berjumpa dengan Nabi. Nah, ini gimana ceritanya? Sifat-sifatnya aja tidak tahu. Tiba-tiba dia mengaku bermimpi berjumpa dengan Nabi. Maka persis seperti ancaman Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kalau dia sampai berdusta, atau mungkin melihat Nabi dari sisi samping saja, atau dari belakang saja, atau sorbannya saja, dusta. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, silahkan tempat duduknya di neraka. Tapi bukan ini pembahasannya. Pembahasannya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan betul-betul kita ini berjumpa dengan Nabi dalam mimpi kita, bukan mustahil, mungkin. Karena Rasul yang mengatakan, kata Nabi SAW, siapa yang berjumpa denganku dalam mimpinya, maka dia betul-betul berjumpa denganku, karena setan tidak mungkin menyerupai aku. Dan dalam riwayat fasayarani fil yaqadati, dan kelak dia pun akan berjumpa dengan aku dalam kondisi terjaganya. Maksudnya kelak pada hari kiamat, ketika kita sudah masuk surga. Ini dalil pertama bahwa tidak mustahil kita akan berjumpa dengan Nabi. Dalil yang kedua, kalau seandainya kita di surga, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dirinya,
Artinya orang-orang yang akan masuk, orang-orang yang di dalam sorga itu diberikan nikmat tambahan. Bahkan nikmat tambahan itu jauh lebih nikmat dibandingkan nikmat sorga itu sendiri. Ru'yatullah, mampu memandang Allah. Kalau Allah saja bisa dipandang, maka Nabi SAW tentu lebih bisa lagi. Kalau kita bisa berjumpa dengan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Barang siapa yang ingin melakukan perjumpaan dengan Allah, maka silahkan beramal dengan amalan yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak melakukan kesyirikan dengan siapapun. Artinya berjumpa dengan Allah tidak mustahil, maka berjumpa dengan Nabi pun tidak mustahil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ada amalan-amalan yang dengan amalan itu kita bisa diperjumpakan dengan Nabi SAW. Bisa menatap wajahnya, bisa bersentuhan dengan Rasul, bersalaman, memeluk, bercengkrama dan begitu seterusnya. Dan itulah angan-angan setiap mukmin yang betul-betul mengamalkan imannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena dahulu di masa Rasul ada Arab Badui. Ia sudah berjasa dengan Nabi SAW. Jadi ketika Rasul safar, Rasul itu singgah di satu rumah punya Arab Badui. Kemudian Arab Badui itu menjamu Nabi SAW sebagai tamu. Maka Nabi SAW mengatakan, karena engkau sudah berbuat baik kepadaku, menjamu aku dalam perjalananku, datanglah satu waktu ke kota Madinah, aku akan balas kebaikan. Betul, satu hari si Arab Badui ini kemudian datang ke kota Madinah mencari Nabi SAW. Kemudian setelah berjumpa dengan Rasul, Rasul itu tidak pernah melupakan kebaikan orang. Beda dengan kita, kadang-kadang kebaikan orang itu kita tidak menghargai, tapi Rasul itu tidak pernah melupakan kebaikan orang. Disambutlah si Badui itu, kemudian ya layaknya tamu dikasih makanan, dikasih hidangan yang lezat, kemudian sudah dipersiapkan hadiah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Arab Badui ini, wahai fulan, karena engkau sudah berbuat baik kepada aku, salni, mintalah kepadaku sesuatu, aku akan beri. Salni syai'an u'tik, mintalah kepadaku sesuatu, aku akan beri. Arab Badui ini sudah tua. Harusnya dalam kondisi ketika Nabi SAW memberikan kesempatan meminta kepada Nabi, harusnya kan berfikir akhirat. Ini mumpung dekat-dekat Nabi, saya akan meminta kepada Rasul, ya Rasul masukkan aku ke sorga, ya Rasul tolonglah mintakan kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa aku. Kan harusnya kan begitu. Kan ini kesempatan kapan lagi berjumpa dengan Nabi. Rupanya si Badui ini lain pula yang diminta. Dia mengatakan, ya Rasulullah, uridu dabatan arkubu biha. Aku hanya ingin ya semacam unta biar aku kemana-mana tak jalan kaki. Kemudian kata Nabi SAW, minta lagi, apa lagi? Dia mengatakan, wa kalban yahrusu ghanami. Kalau ada anjing-anjing lah katanya, supaya bisa menjaga kambing-kambingku. Mungkin serigala begitu. Kemudian kata Nabi SAW, apa lagi? Dia mengatakan, au khadiman yakhdumu ahli, atau kalau memang ada budak sebagai pembantu, kasihlah saya budak sebagai pembantu katanya, biar saya tak capek ada pembantu. Lihat, dia hanya menjamu Nabi, karena Rasul ketika safar kehabisan bekal, kemudian dijamu di rumahnya. Kemudian Nabi SAW ingin berbuat baik, membalas kebaikannya, tapi lihat permintaannya. Ibaratnya begini, ana singgah di rumah antum, antum kasih makanan saya, besok antum ke rumah ya, kata ana,
datanglah antum ke rumah ana. Karena antum sudah berbuat baik, kemarin sudah kasih makan. Kira-kira apa nih hadiah yang harus saya kasih? Gini aja Ustaz, saya minta itu senianya untuk saya. Gimana kan? Atau tolonglah sewakan pembantu lah biar saya tak capek. Enggak balance kan itu kan. Oke lah kalau seandainya pun sesuai gitu ya. Tetapi Nabi SAW ingin mengajarkan kepada Badui ini. Kata Nabi SAW, lemahkah engkau wahai fulan seperti yang diminta seorang yang sudah tua di zaman Bani Israel. Sahabat yang mendengar ketika itu mengatakan, ya Rasul, apa yang maksud anda itu orang tua di zaman Bani Israel? Kemudian Nabi bercerita panjang sekali soal kisahnya Nabi Musa yang tersasar di sebuah jalan, tidak bisa keluar karena dia harus membawa jasadnya Nabi Yusuf. Karena pesannya Nabi Yusuf, dia ingin dikubur tidak di Mesir tapi di Palestina. Akhirnya orang-orang mengingatkan, wahai Musa, kenapa kita tersesat? Karena kita tidak membawa jasadnya Nabi Yusuf. Nabi Musa mengatakan, di mana kuburannya? Ayo kita gali dan kita ambil jasadnya, kita pindahkan. Maka orang-orang mengatakan, tidak ada yang tahu kecuali orang tua dari orang tua Bani Israel. Ada satu orang tua, itu dia tahu kuburannya itu. Akhirnya kemudian Nabi Musa mengatakan, bisa enggak kau tunjukkan di mana kuburan Yusuf? Kata orang tua ini, oh tidak bisa, ada imbalannya. Kata Nabi Musa, apa imbalannya? Dia mengatakan, jadikan aku temanmu di sorga. Kalau engkau kabulkan, aku tunjukkan kuburannya. Hanya ngasih tahu di mana kuburannya. Bayangkan, minta dijadikan teman Nabi Musa di sorga lagi itu kan. Luar biasa itu kan. Ya. Maka Rasul mengatakan kepada orang tua Badui itu, tidakkah kau teringat dengan orang tua Bani Israel? Kenapa kau tak minta sorga? Gitu maksudnya. Jadi ada orang-orang di dunia ini tidak peduli. Tidak peduli dengan agamanya, tidak peduli dengan nabinya. Tidak ingin berjumpa dengan nabinya. Bukti tidak mau berjumpa dengan nabinya, mereka tidak peduli dengan syariat Nabi SAW. Tidak peduli dengan solat, tidak peduli dengan puasa, tidak peduli dengan Quran, majlis ta'lim. Pokoknya enggak peduli sama sekali, cuek aja dia. Tapi ngaku umat Nabi, KTP-nya Islam pula. Kalau dikafir-kafirkan marah pula dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka malam ini kita akan fokus ada 9 perkara atau 9 amalan yang dengan 9 amalan ini memungkinkan kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja 9 amalan itu? Yang pertama, al-mar'u ala man ahab. Bahwa seseorang itu tergantung kepada siapa yang dicintainya. Ketika seseorang kemudian mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW menjanjikan kepada kita, kepada setiap orang yang mencintainya, akan bersamanya di sorga. Anas ibn Malik radhiyallahu an satu hari bercerita. Jadi ada seseorang Badui datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah Rasul, kira-kira kapan kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, wa ma'adatta laha. Kau tanya kiamat, emang apa yang kau siapkan? Apakah engkau bertanya soal kiamat untuk melihat bagaimana gunung dihancurkan, langit digulung, kemudian bintang dijatuh-jatuhkan, atau ingin melihat apa? Apa yang kau siapkan, kata Rasul? Maka dia mengatakan, la syai'a ya Rasul, tidak ada wahai Rasul. Akan tetapi, walakinni uhibbullaha war rasul, modalku cuma satu,
Aku ini cinta dengan Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kalau benar ucapanmu, maka engkau akan bersama orang yang kau cintai. Kalau benar ucapanmu, maka engkau akan bersama orang yang kau cintai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ketika dia menjelaskan tentang hakikat kecintaan seseorang kepada Nabi, beliau mengatakan bahwa ada 4 perkara. Kalau ada pada diri kita, ketahuilah bahwa kita ini betul-betul mencintai Nabi. Tapi kalau tidak ada 4 perkara ini pada diri kita, atau salah satunya hilang dari 4 perkara itu, maka Anda belum mencintai Nabi. Yang pertama, faqdu ru'yatihi yakunu ashadda alaihi min faqdi ayyi syai'in akhar fid dunya. Kehilangan, tidak sanggup melihat Nabi, karena memang kita tidak hidup di zamannya. Yang melihat Nabi yang hidup di zamanlah para sahabat, kan begitu. Tetapi kita merasa bahwa kita kehilangan dengan Nabi SAW dan kita tidak bisa melihatnya. Perasaan, keinginan kita ingin melihat Rasul dan kita tidak bisa melihat Rasul, itu asyadda alaihi, sangat mengganggu dia, min faqdi ayyi syai'in akhar fid dunya, dibandingkan dengan kehilangan yang lainnya yang ada di dunia ini. Dengan tidak bisanya kita memandang Rasul, itu lebih kehilangan dibandingkan satu dunia ini hilang dari diri kita. Ada enggak perasaan seperti ini? Ataukah justru terbalik? Hilang dompet lebih dipikir dibandingkan tidak bisa melihat Nabi. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, kata beliau, yatamanna huduru hayatihi sallallahu alaihi wasallam kai yubadzilu nafsahu wa malahu duna. Berangan-angan kalau dia hidup di masa Nabi, supaya dia bisa memberikan seluruh daya dan kekuatan waktunya, harta dan jiwanya untuk memperjuangkan Nabi. Terpikir enggak oleh kita, seandainya kita hidup di zaman Rasul, kita akan habis-habiskan waktu kita, tenaga kita, biaya kita, uang kita, jiwa kita, keluarga kita untuk Nabi? Ataukah kita tidak terpikir ke sana? Kemudian yang ketiga, yatamassal awamirahu, berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang keempat adalah menolong sunnahnya dan berusaha untuk mengamalkan syariatnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau 4 perkara ini ada pada diri kita, maka itulah hakikat cintanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kalau ingin bersama Rasul, cintai Nabi. Yang kedua, memperbanyak sujud, memperbanyak salat. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Jadi Rabi'ah ini anak kecil, ikhwan, belum balik, usia 10 tahun. Tapi Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami ini selalu menolong Rasul di malam hari, jarang tidur anak ini. Umur 10 tahun tapi jarang tidur malam. Dan kalaupun dia mau tidur itu, dia tidak mau jauh-jauh dari pintu rumah Nabi. Khawatir Rasul itu bangun malam, perlu air, perlu sendal, perlu siwak, perlu apalah yang diperlukan Nabi, sehingga dia tidak jauh-jauh dicari Nabi. Jadi tiap malam itu senantiasa siaga satu untuk membantu Nabi SAW. Ini namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, ini masih kecil, ya.
Jadi Nabi SAW itu kan penyayang. Akhirnya satu pagi dia memanggil Rabi'ah ini dan mengatakan, ya Rabi'ah, salli syai'an, wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku sesuatu, kau sudah baik, banyak membantu kehidupanku. Maka Rabi'ah mengatakan, ya Rasulullah, saya hanya ingin menjadi temanmu di sorga. Kata Rasul, ada yang lain lagi, namanya anak-anak kan. Kata Rabi'ah ini, tidak wahai Rasul, saya ingin ana uridu ma'aka fil jannah, saya hanya ingin bersamamu di sorga. Coba apa yang anda pikirkan? Ini anak 10 tahun. Anak 10 tahun. Tahu apa anak 10 tahun hari ini? Kalau antum ngomong sama antum, nak, di usia 10 tahun ya, 12 tahun atau 13 tahun gitu, masih SD lah. Nah, kira-kira nih kamu mau apa? Kira-kira jawaban anak-anak sekarang nih, umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, kira-kira apa itu maunya? Hah? Belikan gadget lebih katanya. Kan itu. Belikan handphone. Itu aja yang dipikir anak sekarang ini. Enggak ada yang lain. Ya. Enggak ada kepikiran sorga, enggak ada kepikiran pahala, enggak ada anak sekarang ini. Ya wajar, karena orang tuanya juga gitu masalahnya. Ya enggak jauh-jauh lah akhirnya kan anak dengan orang tua tuh. Tapi lihat Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslam, karena hidup di lingkungan Nabi, dia hanya meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, jadikan aku temanmu di sorga. Maka Nabi SAW mengatakan, baik wahai Rabi'ah, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kata Nabi SAW, fa inni ala nafsika bi kasrati sujud, bantu aku supaya keinginanmu tercapai menjadi temanku di sorga, perbanyaklah oleh kamu sujud. Artinya disuruh memperbanyak solat selain solat wajib maksudnya. Entah solat duhanya, solat malamnya, rawatib, pokoknya solat sunnah. Disuruh memperbanyak solat. Kenapa Nabi SAW mengistilahkan sujud? Karena disitulah kedekatan seorang hamba dalam solat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis bahwa tidak ada yang lebih dekat dengan Allah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Tidak ada tempat dalam solat yang lebih dekat kita dengan Allah kecuali dalam posisi sujud. Kata Rasul, fa'aktsirud du'a, perbanyaklah di situ doa. Jadi saat kita ini solat, entah solat wajib, entah solat sunnah, minta di situ. Ya Allah, jadikan aku teman Rasul di sorga. Ya Allah, jadikan teman aku menjadi teman Nabi SAW di sorga. Gitu maksudnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang kedua. Yang ketiga, ada dengan berusaha untuk mentaati Nabi SAW. Dulu di zaman Rasul, Rasul itu punya budak yang dimerdekakan, yang kemudian menjadi pembantu Nabi SAW, namanya Thauban, maulan Nabi. Thauban ini sangat mencintai Nabi SAW. Satu hari dia tidak melihat Rasul bisa sakit. Lihat bagaimana tingkat kecintaan para sahabat kepada Rasul. Dia satu hari saja tidak memandang Rasul itu bisa sakit. Entah masalahnya gimana, tiba-tiba Rasul safar, sehingga Thauban yang sehari-hari memandang wajah Nabi SAW, berhari-hari tidak memandang wajah Rasul, akhirnya jatuh sakit. Jatuh sakit sampai terbaring dan tidak sanggup bangun. Ketika Nabi SAW datang dari safar, kemudian Nabi SAW, karena setiap kalau dia mukim selalu berjumpa dengan Thauban, tumben Thauban tak ada. Kata Rasul, di mana Thauban? Kok saya tidak pernah melihatnya? Maka orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, Thauban sakit parah. Akhirnya kemudian Nabi SAW menjumpai Thauban. Kemudian Rasul mengatakan, ma sya'nuka ya Thauban, ada apa dengan engkau wahai Thauban? Kenapa kau jadi sakit seperti ini?
Maka Thauban maulan Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sudahkah kau tahu bahwa aku tidak bisa satu hari saja tidak memandang dirimu kecuali aku sakit, katanya. Ditambah-tambah kalau seandainya aku terpikir dengan kematian. Kalau Allah takdirkan aku mati dan kau juga mati, kemudian Allah takdirkan aku masuk surga dan kau juga masuk surga, paling surga yang Allah berikan kepadaku paling rendah, dan surga yang Allah berikan kepadamu paling tinggi. Macam mana aku bisa menatapmu, katanya. Makanya aku sakit seperti ini ya Rasulullah. Maka Rasul terdiam sampai akhirnya kemudian turun ayat surah An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Turun ayat ini. Siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama para nabi, orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Dan merekalah teman-teman terbaik kita di akhirat. Artinya, dengan kita terus mentaati Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhkan yang diharamkan, maka kalau kita bisa istiqomah di situ, maka ini janji Nabi sallallahu, janji Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa 69, kita akan ditemankan dengan mereka, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ini yang ketiga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalahnya yang ketiga ini memang agak berat. Rasul pernah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga, kan? Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga saja. Sahabat heran, masa ada orang enggak mau masuk surga? Kata Rasul, ya, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapapun yang taat denganku dia masuk surga, siapapun yang bermaksiat kepadaku dia tidak akan masuk surga. Itulah orang yang enggan masuk surga. Kalau seandainya kita tanya kepada kaum muslimin, mau tidak kalian berjumpa dengan Nabi SAW? Pasti jawabannya mau. Kalau dia betul-betul seorang muslim. Tapi pertanyaannya, kalau memang betul-betul ingin berjumpa dengan Nabi SAW, ajak orang ini sholat, mau enggak? Ajak orang ini ngaji, mau enggak? Ajak orang ini menjalankan sunnah Rasul, mau tidak? Ajak orang ini menjalankan syariat Nabi, mau atau tidak? Kalau itu semua tidak dijalankan, macam mana akan berjumpa dengan Nabi? Sementara syarat berjumpa dengan Nabi dan kita akan menjadi bersua dengan Rasul, menatap Rasul, syaratnya salah satunya adalah dengan cara ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang nomor 3. Yang nomor 4 sekarang, husnul akhlak, berusaha untuk memperbaiki akhlak. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Jabir radhiyallahu an, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya manusia yang paling aku cintai, kata Rasul, dan yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah orang-orang yang baik akhlaknya. Para ulama mengatakan, apa sih baik akhlak itu? Baik akhlak itu terangkum dalam 3 kata. Akhlak itu terangkum dari 3 kata. Talaqatul wajhi wa badlul ma'rufi wa kafful adai. Akhlak itu 1, talaqatul wajhi, wajahnya selalu senyum, nampak di wajahnya jarang melotot, jarang marah, sering senyum, kata-katanya santun, gitu ya. Nah, itu berarti berakhlak wajahnya nih. Tapi kalau baru ngomong udah melotot, ya kan? Baru ngomong sudah nyentak orang, yang keluar pun bahasa binatang, nggak ada akhlak tuh wajahnya tuh. Ya. Talaqatul wajhi. Yang kedua, badlul ma'ruf,
berusaha untuk mengerahkan tenaga membantu saudaranya. Kalau punya uang bantu dengan uang, kalau punya tenaga bantu dengan tenaga, kalau punya waktu bantu dengan waktu, bantu dengan doa, semuanya bantu. Ya. Ataupun yang ketiga kaful adha, berusaha untuk tidak menyakiti orang lain atau sabar dari kejahatan orang lain. Tidak menyakiti orang dan sabar juga kalau disakiti. Itulah akhlak katanya ulama. Dan ini definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Mubarak rahimahullahu ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya soal akhlak ini, wahai Abu Hurairah, akhlak baik itu apa? Maka Abu Hurairah mengatakan, tasilu man qata'ak wa ta'fu amman dolamak wa tu'ti amman haramak. Kata Abu Hurairah, akhlak yang baik itu engkau menghubungkan silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim, engkau memaafkan kepada orang yang menzalimi engkau, dan engkau memberi kepada orang yang pelit dengan engkau. Nah, tiga perkara kata Abu Hurairah. Akhlak itu kita menyambung kepada orang yang memotong silaturahim, kita memaafkan kepada orang yang menzalimi kita, dan kita memberi kepada orang yang bakhil dengan kita. Kalau kita kan tidak, ngapain saya kasih dia, dia aja nggak kasih saya kok. Itu kan kita itu. Berarti akhlaknya belum ada kan itu ya. Kalau tengok definisinya Abu Hurairah kan gitu. Ayolah kita ke sana. Ngapain dia aja nggak pernah ke sini. Kan gitu bahasa kita kan. Tolonglah bantu dia. Ngapain bantu dia? Dia aja nggak pernah bantu saya kan. Akhlak itu tidak seperti itu. Makanya kata Abu Hurairah, kita berusaha untuk menyambung kalau dia memutus, berusaha untuk memaafkan kalau dia zalim, berusaha untuk memberi kalau dia bakhil. Nah, gitu ya kata Abu Hurairah. Itulah akhlak katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga Aisyah radhiyallahu anha ketika mengkisahkan tentang bagaimana akhlaknya Nabi. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Dia mengatakan, "Ma kana ahadun ahsan khuluqan min Rasulillah." Tidak ada manusia yang lebih baik akhlaknya dibandingkan Rasulullah. "Ma da'ahu ahadun min ashabihi wala min ahli baiti illa qala labbaik." Tidak ada satupun yang mengundang Nabi dari sahabat-sahabatnya, entah yang miskin, entah yang kaya, entah pejabat, entah rakyat, entah orang biasa, pokoknya siapapun yang undang Nabi, entah orang luar, entah keluarganya sendiri, Rasul mengatakan labbaik, siap, saya akan penuhi panggilan. Maka dari sini turun ayat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang paling tinggi. Nah, coba antum undang pejabat ke rumah antum, mau enggak? Kan nih Nabi nih, ya enggak usah pejabat lah, PRT lah. Saja makan di rumah, mau enggak kan? Ya, tempe tahu jadilah kan itu. Lihat, Rasulullah SAW tidak memandang siapapun yang undang dia, mau miskin, mau kaya, mau kere, mau apa, semua Rasulullah baik, saya siap penuhi panggilanmu. Bahkan disebutkan oleh Ummu Darda radhiyallahu anha, seorang sahabat. Jadi qama Abu Darda lailatan yusalli. Kita tahu Abu Darda ini memang sahabat yang rajin sholat, rajin puasa. Saking rajin sholat dan puasanya, istrinya itu tidak pernah direken dia, sampai nggak pernah dandan. Kata istri, ngapain saya dandan katanya. Kalau malam dandan dia sholat, ya kan. Kalau siang dandan puasa pula dia. Apa yang harus, nggak pernah dandan Abu Darda ini. Akhirnya kemudian ditegur sama Salman Al-Farisi, Abu Darda jangan gitu, sepertiga hakmu itu kasihlah untuk Allah, sepertiganya kasihlah untuk badanmu, sepertiga kasihlah untuk keluargamu, ya, jangan semua kasih sama Allah katanya. Kata Nabi SAW, sadaqah Salman. Oh betul tuh kata Salman, ya. Jadi Ummu Darda ini bercerita tentang suaminya Abu Darda radhiyallahu anhu yang sholat di malam hari dan selalu menangis. Abu Darda ini, dan ketika dia menangis dia selalu berdoa. Nih lihat doanya Abu Darda ini. Apa doanya? Allahumma ahsanta khuluqi fahassin khulqi faqad ahsanta khulqi fahassin khuluqi. Ya Allah, engkau sudah memperbaiki
badanku, maka perbaikilah akhlakku. Itu aja yang dibaca itu. Ya Allah, sebagaimana Engkau sudah memperbaiki fisikku, badanku, tolonglah perbaiki akhlakku. Sampai pagi itu yang dibaca. Jadi istrinya ini, Ummu Darda ini mengatakan kepada Abu Darda, ya Abu Darda, kenapa kau asih itu aja diulang-ulang doamu? Apa enggak ada doa lain? Ya. Maka Abu Darda mengatakan, ya Ummu Darda, ya, innal abdal muslim yuhsin khuluqahu hatta yudkhilahu bihusni khuluqihil jannah. Wahai Ummu Darda, kalau seorang muslim itu dia baik akhlaknya, akhlaknya itulah yang mengantarkan dia ke surga. Tapi sebaliknya, jika seorang muslim itu buruk akhlaknya itu yang mengantarkan dia ke neraka. Makanya saya minta kepada Allah untuk diperbaiki akhlak, kata Abu Darda. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini lihat bagaimana ketinggian dan keluhuran akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak para sahabat dan juga akhlak para ulama. Jadi kalau seandainya kita ini berusaha untuk setiap hari memperbaiki akhlak, hakikatnya kita sedang mencontoh Nabi. Yang kedua, sebab dengan akhlak itu kita akan dapat surga. Kemudian yang ketiga, akhlak itu bisa memberatkan timbangan. Kemudian yang keempat, justru kesempurnaan iman itu ada di akhlak. Kemudian juga kedekatan kita dengan Rasul pada hari kiamat adalah dengan akhlak. Kalau kita ingin berjumpa dengan Rasul, maka carilah akhlak yang baik. Ini yang keempat. Yang kelima, kafalatu al-yatim. Kalau ingin bersua dengan Rasul, bersanding dengan Rasul, berjumpa dengan Rasul, menatap Rasul, memeluk Rasul, apakah ini berlaku juga dengan perempuan? Apa hanya laki-laki saja? Ya tentu berjumpa dengan Rasul ya, perempuan juga berjumpa. Tapi apakah kemudian perempuan boleh menjabat tangan Nabi, memeluk Nabi kayak kita laki-laki? Ya wallahu alam, ini kan perkara gaib. Tapi yang jelas di dunia saja Rasul tidak pernah bersalaman dengan perempuan. Ya. Rasul kalau membaiat wanita tidak pernah menyentuh kulit wanita, karena Rasul mengatakan menyentuh kulit yang bukan mahram sama dengan lebih dahsyat dibandingkan meletakkan paku di atas kepala, kan begitu. Tapi ini kan perkara gaib, wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa semua akan berjumpa dengan Rasul, mau laki-laki mau perempuan. Tapi urusan salaman atau tidak, pelukan atau tidak, itu wallahu alam. Tapi kalau laki-laki ya mungkin. Kalau perempuan ya ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya yang kelima adalah kafalatul yatim. Berusaha untuk mengkafil anak yatim, sebagaimana Rasul mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini. Saya dan para pengkafil anak yatim itu seperti ini di surga. Rasul menegakkan jari tengah dan syababah, telunjuk, kemudian merapatkan seperti ini. Ya. Tentu maksudnya mengkafil anak yatim itu bukan mengkafil sedekah setahun sekali, bukan. Kan ada orang kalau datang Ramadan, ayo datang, kita mau ngasih santunan anak yatim. Itu bukan kafil, itu sedekah namanya. Kafil yatim itu artinya kita ambil anak yatim yang masih bayi, kemudian kita besarkan sampai dia balik. Ya. Atau lebih bagusnya antum selamatkan ibunya juga. Antum cari janda yang punya anak bayi, nikahi jandanya. Itu namanya satu gayung 3, 4, 50 terlampaui itu. Anak-anaknya ikut antum semua tuh, kan gitu ya. Ya, nggak bisa Ustaz, istri saya tak ngizinkan. Ya udah nggak usah, kalau nggak ngizinkan, ambil anaknya saja. Ya, ambil anaknya. Oh Ustaz, ibunya tak mau anaknya diambil, nggak usah maksa. Nggak, tetap anakmu nggak apa-apa. Kamu kan ibunya, nggak apa-apa, anakmu sama kamu. Tapi sayang danai dia. Susunya berapa 1 bulan? Pakaiannya, pampasnya. Nanti sampai balik, pokoknya nggak boleh ada uang orang lain. Itu uang saya sampai dia besar. Itu namanya kafil. Sampai dia balik. Itulah kafil namanya. Lah orang-orang yang seperti ini dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul itu kan juga anak yatim.
Bahkan Rasul itu seyatim-yatimnya anak yatim, karena ketika dia lahir ayahnya sudah meninggal. Makanya Allah mengatakan wa wajadaka fawajadaka yatiman fa'awa, wa wajadaka yatiman fa'awa. Dan Allah mendapati engkau wahai Muhammad yatim, tapi yatim kamu berbeda dengan yatim yang lainnya. Fa'awa, aku yang menjaganya, kata Allah. Makanya Rasul karena pernah yatim, Allah tegur fa'ammal yatima fala takhar. Adapun kalau kau jumpa dengan anak yatim, jangan kau hardik. Sama anak yatim harus lembut, usap kepalanya, antum akan mendapatkan pahala sebanyak rambut yang di kepalanya. Usap kepalanya, ya, sering mengusap lebih banyak lagi. Tapi kalau diusap terus kan tidak mau, kecuali mau kasih amplop. Kalau dikasih duit mau dia kan, ya. Jadi, dan itu bisa melembutkan hati kita, ya. Maka ini yang keenam juga, yang kelima kafalatul yatim. Yang keenam, kalau kita diuji oleh Allah dengan diberikan anak perempuan, karena begini, ikhwatu fillah, muliakan Allah azza wa jalla, merawat anak perempuan dengan anak laki-laki itu berbeda. Karena laki-laki sih kadang-kadang kita selaku bapak ini nggak terlalu riskan sekali kan, pergi pagi sore ya paling kita tanya kau dari mana kan itu ya. Tapi kalau anak perempuan hilang dari pagi sampai sore, was-was tuh orang tua tuh, mana nih anak ini. Sampai dulu ada kisah tuh. Jadi saya didatangi orang besar, betato, ya mungkin mantan preman tuh, tak tahu juga lah. Tuh nangis dia, mau badan gede nangis, ya kan. Jadi saya bilang, ada apa Pak? Tenang Pak, tenang. Kira gini Ustaz, bisa bantu saya enggak, katanya. Jadi kenapa Pak? Ceritakan. Jadi anak gadisnya ini baru dipesantrenkan di Medan, baru 2 tahun. Ya, bapaknya senang, tapi ibunya kadang, namanya orang tua ya, istrinya atau ibu anak itu, karena anaknya itu anak perempuan satu-satunya, yang lain laki-laki. Jadi rindunya nggak bisa ditahankan. Jadi ngerayulah suaminya, tolonglah, udahlah cukup 2 tahun di Medan, bawa aja ke Batam, biar di rumah saja, sekolah, cari sekolah di sini. Ya karena suaminya kalah dengan istrinya, pulang akhirnya anaknya 2 minggu hilang. Anak itu cari-cari ke sana kemari. Rupanya anak itu dia ngekos di atas warung Padang tuh, cerita dia. Dan sudah nggak pakai jilbab, betato, bejinti sana sini. Rupanya ikut anak pang. Ya kan? 2 tahun bisa dirusak dengan 2 minggu. Nah ini kejadian ikhwan, kan? Karena makanya kita ini yang kalau punya anak perempuan baru terasa kita ini. Makanya kenapa kalau kita betul-betul mentarbiyah anak perempuan, kita betul-betul kita jaga, kita tarbiyah, pahalanya beda dengan anak laki-laki. Kata Nabi SAW, man ala jariyataini hatta tablugha ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu, kata Rasul. Barang siapa yang mendidik dan merawat 2 anak perempuan hingga dia dewasa, dia rawat dengan baik anak itu sampai dia dewasa, sampai dia kawin, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku, kata Nabi SAW. Luar biasa, ya. Makanya kalau punya anak perempuan, nah jaga baik-baik. Ini pahalanya besar, akan bersama Nabi SAW di surga. Ini yang ke-6. Kemudian yang ke-7 adalah orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasul. Seperti kita kan gak pernah berjumpa dengan Rasul, tapi kita yakin dengan Nabi. Kalau ditanya siapa Nabi Muhammad, dengan yakin. Dan kalau ada yang kemudian berusaha untuk istihza, mengolok-olok Nabi, kita marah. Dan kita yakin beriman bahwa Nabi kita Muhammad SAW. Karena satu hari setelah Nabi SAW berziarah ke kuburan Uhud, Rasul ingin memberitahu para sahabat yang masih hidup tentang jasa-jasa orang-orang yang telah berjihad sebelum mereka dari para syuhada Uhud. Seolah-olah Rasul mengatakan, kalau bukan karena Allah kemudian mereka, tentu kita tidak seperti ini. Rasul tidak pernah melupakan jasa orang kan. Dibawalah ziarah ke kuburan Uhud. Lah sepulangnya dari ziarah kuburan Uhud itulah Rasul menangis.
Kemudian para sahabat pun ikut menangis dan mengatakan, wa mayyubkika ya Rasulullah, apa yang membuat anda menangis wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, wadidtu, kata Rasulullah. Kata Nabi SAW di sini, wadidtu anni qad ra'aitu ikhwanuna. Wadidtu anni qad ra'aitu ikhwanana. Kata Nabi SAW, aku ingin berjumpa dengan teman-temanku, katanya. Sahabat heran dan mengatakan, Rasulullah, kami loh teman-temanmu, ini teman-temanmu semua di sini loh. Kemudian Rasul, bukan, kalian bukan teman-temanku, katanya, kalian itu sahabatku. Lalu sahabat bertanya, lalu siapa yang anda maksudkan teman-temanmu itu, Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, yang dimaksud teman-temanku adalah kaumun, kata Rasul, sebuah kaum, lam ya'tu ba'd, yang belum datang, nanti datangnya. Ini ngomong di hadapan para sahabat, ya. Tetapi wahum yu'minu nabi, mereka mau beriman denganku, katanya. Siapa mereka? Ya kita ini, ya. Tidak pernah berjumpa dengan Rasul, tetapi sangat yakin dengan Rasul, beriman dengan Nabi SAW. Makanya teruslah kita mempelajari sirah Rasul, mempelajari sunnah-sunnah Rasul, berusaha mengamalkannya dan begitu seterusnya, mendakwahkannya, supaya kita masuk pada hadis ini, di mana kita termasuk orang-orang yang dirindukan Nabi SAW dengan perjumpaan dia dengan kita pada waktunya, kalau Allah takdirkan kita masuk surga. Kemudian yang nomor 8, memperbanyak solawat. Memperbanyak solawat. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, annal abda kullama aktsara min dzikril mahbub wastihdharihi fi qalbihi wastihdhari mahasinihi wa ma'anihi aljalibati li hubbihi tadha'afa hubbuhu wa tazayada syauquhu ilaihi. Kata beliau, setiap orang menyebutkan orang yang dicintainya dengan kebaikannya, dengan sifat-sifatnya, maka setiap itu pula lah, maka akan besar kerinduannya dan keinginan berjumpanya dengan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling utama nanti pada hari kiamat bersamaku adalah orang-orang yang paling banyak membaca salawatnya dengan aku. Jadi orang-orang yang dekat dengan Rasul, mendapatkan syafaat Rasul, adalah orang-orang yang memperbanyak salawat. Karena memperbanyak salawat itu tanda cinta. Antum kalau cinta sama perempuan, pasti perempuan itu aja yang disebut-sebut, ya kan? Antum kalau cinta sama seseorang, maka orang itu aja yang disebut. Antum suka dengan ustadz di Batam banyak, si itu aja yang disebut, ya. Karena cinta itu terkadang tampak dari penyebutan. Ingat waktu saya berkisah sama antum kisah Laila Majnun, ya. Laila Majnun, Laila perempuannya, Majnun laki-lakinya. Ini dipisahkan, si Laila Majnun ini tidak direstui sama orang tuanya. Akhirnya kemudian si Majnun ini masuk ke hutan. Dia terpikirlah itu si Laila terus. Lapar dia, ambil busur panah, dikejarnya kijang, kemudian disambar dengan panahnya, kena kakinya, kemudian tumbanglah kijang itu. Langsung diambil pisaunya, pas mau disembeli ditengokin matanya, kok matanya sama dengan Laila katanya. Akhirnya dilepas kijangnya, gara-gara matanya sama dengan Laila. Makanya disebut Majnun, gila. Itulah cinta, ya kan? Nah, dilepas lagi lapar tuh, kan? Maka disebut Laila Majnun. Ya. Artinya bahwa orang yang mencintai sesuatu itu pasti akan disebut-sebut sesuatu yang dicintai itu. Artinya kalau kita merasa cinta dengan Rasul, maka menyebut-nyebutlah nama Rasul dengan cara apa? Memperbanyak salawat. Belum lagi salawat ini kalau kita panjatkan satu kali saja, kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, maka Allah akan berikan 10 salawat kepada kita. Apa maknanya? Dan apa makna salawat itu?
Makna salawat itu kita mengatakan, ya Allah, pujilah Nabi kita di langit sana, di hadapan malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan semua malaikat yang di langit. Itu makna salawat tuh. Jadi kalau kita katakan Allahumma sholli ala Muhammad, kita mengatakan, ya Allah, pujilah Nabi kita Muhammad di depan makhlukmu di atas sana. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri 10 pujian kepada kita. Bayangkan coba, kalau kita katakan Allahumma sholli ala Muhammad, maka Allah akan memanggil Jibril, Mikail, Israfil dan semua malaikat di atas arsy itu, kemudian memuji 10 kali kita gara-gara kita salawat 1 kali kepada Nabi. Luar biasa. Nama kita jadi selebritis langit, ya. Nah, itulah fungsi salawat itu. Belum lagi dengan salawat itu dekat majelis kita dengan Nabi SAW pada hari kiamat, menjadi teman Nabi SAW. Dan yang terakhir, tentunya teruslah berdoa kepada Allah agar kita bisa berjumpa dengan Nabi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, saya akan bacakan hadisnya dulu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dakhala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-masjid wa huwa baina Abi Bakr wa Umar. Wa idza Ibnu Mas'ud yusalli wa idza huwa yaqra'u an-nisa fantaha ila ra'sil mi'ah faja'ala Ibnu Mas'ud yad'u wa huwa qa'im yusalli. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as'alu is'al tu'tah thumma qala man sarrahu an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra bi qira'ati ibni ummi abdin. Falamma asbaha ghadan ilaihi Abu Bakrin liyubashirahu wa qala lahu ma sa'alta Allah al-bariha. Qala qultu Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin fi a'lal jannatil khuldi. Thumma jaa Umar faqila lahu inna Aba Bakrin qad sabaqaka. Qala yarhamullahu Aba Bakrin ma sabaqtuhu ila khairin qad illa sabaqani ilaihi. Jadi kisahnya begini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid bersama Abu Bakar dan Umar. Dan Abu Bakar dan Umar di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Abdullah bin Mas'ud sedang salat. Lah dalam salatnya dia membaca surah An-Nisa dan sudah menyelesaikan 100 ayat. Kemudian Ibnu Mas'ud berdoa dalam posisi berdiri di salatnya. Kemudian Rasulullah SAW seolah mendengar doanya dan mengatakan, mintalah engkau akan diberi, mintalah engkau akan diberi. Padahal tidak ada yang dengar. Ya, Rasul dengar dia berdoa. Ya. Abu Bakar heran, kenapa Rasul mengatakan berdoalah engkau akan diberi, berdoalah engkau. Padahal Abu Bakar gak dengar doanya kan. Jadi kemudian Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang suka untuk membaca Al-Quran dengan benar sebagaimana diturunkan, maka hendaklah dia membacanya seperti bacaan Ibnu Ummi Abdin, kunyah daripada Abdullah bin Mas'ud ini. Saat waktu sudah pergi, Abu Bakar datang menemui dia dan menyampaikan kabar gembira kepadanya. Abu Bakar mengatakan, apa yang kau minta tadi? Sampai Rasul mengatakan, mintalah kau akan diberi, mintalah kau akan diberi itu. Kau ngomong apa? Kata Abu Bakar itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya meminta kepadamu keimanan yang tidak akan berubah dengan kemurtadan, kenikmatan yang tidak terputus, dan aku memohon kepadamu agar menjadi pendamping Muhammad sallallahu alaihi wasallam di deretan tertinggi di surga yang kekal nanti, katanya. Maka Abu Bakar mengatakan, berbahagialah, berbahagialah. Rasul ngomong berbahagialah. Kemudian Abu Bakar pergi. Datang Umar mau ngasih tahu juga. Kata Abdullah bin Mas'ud, udah telat, Abu Bakar baru datang, katanya. Maka Umar mengatakan, aduh memang Abu Bakar nih, setiap aku mau berbuat baik dia pula duluan, katanya. Ya, jadi lihat bagaimana di sini Abdullah bin Mas'ud mengajarkan kepada kita, berdoalah kepada Allah. Ini wasilah yang ke-9, berdoa kepada Allah, minta agar kita menjadi teman Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Ini 9 perkara amalan-amalan yang bisa menjadikan kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.